Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Lestari dengan NIM 2203268. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang ISO 9001. Nah, jadi ISO itu kependekan dari International Organization for Standardization. ISO ini adalah sebuah organisasi dunia nirlaba yang memiliki peran krusial dalam ekonomi global. Organisasi bergensi ini memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss, dan secara resmi didirikan pada tanggal 23 Februari 1947. Pendiriannya lahir dari kebutuhan pasca Perang Dunia II untuk menciptakan keselarasan dalam standar industri di seluruh dunia, menggantikan banyak standar nasional yang berbeda-beda. Saat ini, ISO berfungsi sebagai jaringan global yang sangat besar, beranggotakan kurang lebih 162 negara, di mana setiap negara diwakili oleh badan standarisasi nasionalnya. Indonesia turut menjadi anggota aktif melalui Badan Standarisasi Nasional atau BSN, meskipun ISO adalah organisasi non-pemerintah. Dampaknya sangat besar karena banyak anggotanya adalah lembaga pemerintah atau semi-pemerintah. Fungsi utama badan atau organisasi ini adalah bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar internasional yang berkaitan dengan perdagangan, teknologi, dan komersial. Standar ini tidak hanya mencakup mutu produk, tetapi juga sistem manajemen, keamanan, lingkungan, dan kesehatan kerja. Nama ISO itu sendiri diambil dari kata Yunani, yaitu isos, yang berarti sama atau seragam, secara tepat menggambarkan misinya. Nah, jadi lembaga ini yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri dan perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Penyeragaman ini sangat penting karena memfasilitasi pertukaran barang dan jasa lintas teknis yang berbeda di setiap negara, yang akan menghambat perdagangan internasional dan meningkatkan biaya secara signifikan. ISO telah mempublikasikan lebih dari 22.000 standar teknis yang mencakup hampir setiap sektor bisnis, mulai dari keamanan informasi hingga manajemen lingkungan. Standar yang paling terkenal dan paling banyak diadopsi dalam ISO itu yaitu ISO 9001, yang berfokus pada sistem manajemen mutu. Standar ini menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan untuk memastikan proses mereka efisien dan produk atau layanan mereka memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. Nah, penting untuk dicatat bahwa mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban hukum bagi semua perusahaan, kecuali jika diamanatkan oleh peraturan negara tertentu atau kontrak pelanggan. Sifat sukarela ini memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi. Namun, standar-standar ini seringkali ditindaklanjuti dengan kekuatan hukum dalam peraturan nasional di banyak negara anggota, terutama untuk isu-isu kritis seperti keselamatan dan lingkungan. Hanya saja, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki standar sertifikasi ISO. Sertifikasi ini bukan dikeluarkan oleh ISO itu sendiri, melainkan oleh badan sertifikasi pihak ketiga yang terakreditasi, setelah perusahaan berhasil mengimplementasikan sistem manajemen yang sesuai dengan standar ISO dan lolos audit. Sertifikasi ISO ini berfungsi sebagai bukti kredibilitas yang diakui secara universal. Dengan memiliki sertifikat, sebuah perusahaan memberikan jaminan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan calon investor bahwa mereka telah menerapkan praktik terbaik internasional. Ini meningkatkan kepercayaan, membuka pintu untuk tender besar,
dan secara signifikan memperluas akses pasar global perusahaan. Lebih dari sekedar sertifikat, implementasi standar ISO juga membawa manfaat internal berupa peningkatan kinerja dan efisiensi operasional. Proses yang terstandarisasi cenderung mengurangi kesalahan, meminimalkan pemborosan, dan membuat karyawan lebih fokus pada peningkatan berkelanjutan yang merupakan inti dari siklus PDCA yang ditekankan dalam banyak standar ISO. Ada pula tujuan dari ISO, yaitu yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Nah, salah satu manfaat utama dan paling nyata dari adopsi serta sertifikasi standar ISO adalah peningkatan signifikan terhadap kredibilitas perusahaan di mata publik dan seluruh stakeholder. Kredibilitas ini berfungsi sebagai fondasi utama bagi reputasi dan keberlanjutan bisnis. Untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan dianggap memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata masyarakat luas. Hal ini terutama terlihat jelas jika perusahaan tersebut dibandingkan dengan kompetitor yang belum menerapkan atau belum memperoleh sertifikasi standar internasional tersebut. Standar ISO menjadi penanda kualitas dan manajemen terstruktur. Pemenuhan terhadap standar internasional yang telah disusun dan diakui secara global ini yang kemudian diketahui oleh masyarakat melalui sertifikasi secara langsung menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen. Konsumen melihat sertifikat ISO sebagai jaminan bahwa produk atau layanan yang mereka beli telah melalui proses yang ketat dan teruji. Nah, kepercayaan ini sangat kuat karena standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen, terutama pada standar manajemen mutu seperti ISO 9001. Standar ini mendorong perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan, memenuhi persyaratan tersebut, dan bahkan berusaha melampauinya. Hal ini secara fundamental membuat perusahaan berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk memuaskan konsumen. Proses ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kualitas dan pengalaman pelanggan bukan hanya pada hasil finansial, sehingga sistem ini menegaskan bahwa peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang atau volume penjualan saja, namun juga merupakan tugas dan kewajiban moral perusahaan untuk menjaga kepercayaannya melalui konsistensi mutu dan keamanan. Kredibilitas yang tinggi inilah yang menjadi kunci untuk loyalitas pelanggan jangka panjang dan kemudahan dalam memperoleh kontrak baru. Nah, untuk yang kedua, jaminan kualitas berstandar internasional. Manfaat kedua yang tak kalah penting adalah perolehan jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan mengadopsi dan memperoleh sertifikasi ISO, Anda dapat mendapat jaminan yang terukur dan terverifikasi akan kualitas pada tingkat internasional. Sebuah pencapaian yang secara otomatis membuat perusahaan jadi lebih unggul dan kompetitif dibandingkan entitas lain yang hanya mengandalkan standar lokal. Jaminan kualitas ini diperoleh karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang sangat ketat dan berulang. Proses audit ini seringkali didasarkan pada metodologi sistematis yang dikenal sebagai siklus PDCA. Siklus PDCA ini mewajibkan perusahaan untuk merencanakan sistem mutu, melaksanakan rencana tersebut, memeriksa hasil pelaksanaannya melalui pengukuran, dan bertindak untuk melakukan perbaikan. Nah, siklus PDCA akan memastikan bahwa setiap lini usaha dan departemen di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang didokumentasikan dan diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar internasional. Ini memastikan bahwa kualitas produk atau layanan bukan hanya hasil dari kerja keras individu,
tetapi hasil dari sistem manajemen yang dirancang untuk mencapai konsistensi. Nah, itulah mengapa mengetahui apa itu ISO dan menerapkan prinsip-prinsipnya dengan benar sangat penting. Pemantauan dan pengukuran yang diwajibkan oleh standar membantu perusahaan menjadi lebih waspada dan proaktif, khususnya ketika terjadi penurunan kinerja dalam penerapan standar mutu. Deteksi dini ini memungkinkan respon yang cepat. Selain itu, fokus pada pengendalian proses dan pencegahan masalah yang diamanatkan ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan kegagalan dan berujung pada penghematan biaya yang substansial. Dengan mencegah kegagalan di awal, perusahaan menghindari kompensasi kerugian, biaya rework, dan pembuangan material yang timbul dari proses produksi yang gagal atau produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Selanjutnya, yang ketiga itu efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan memberikan manfaat yang sangat terukur dalam hal efisiensi biaya, menjadikannya investasi strategis alih-alih sekedar biaya operasional. Manfaat finansial ini timbul dari filosofi dasar standar ISO, khususnya yang berkaitan dengan manajemen mutu dan perbaikan berkelanjutan, yang secara fundamental berfokus pada pencegahan masalah sebelum masalah itu membebani perusahaan secara finansial dan operasional. Efisiensi biaya ini dapat tercapai karena potensi munculnya kerugian dapat diantisipasi dan diatasi secara sistematis. Dengan adanya kerangka kerja yang terstruktur dan terdokumentasi yang disediakan oleh ISO. Dalam sistem manajemen mutu ISO, seperti ISO 9001, perusahaan diwajibkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko di seluruh proses operasional mereka, mulai dari pengadaan hingga pengiriman. Proses identifikasi risiko yang proaktif ini memungkinkan perusahaan untuk menempatkan kontrol preventif di titik-titik yang paling rentan terhadap kegagalan. Pendekatan proaktif ini yang melibatkan analisis akar masalah dan penetapan tindakan korektif yang efektif, memastikan bahwa masalah diidentifikasi pada tahap paling awal dan dicegah agar tidak terulang kembali. Pengulangan masalah adalah kunci utama dalam efisiensi biaya. Setiap kali potensi kegagalan dihindari, perusahaan menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk mengatasi insiden tersebut. Dengan adanya mekanisme pencegahan yang terstruktur dan terverifikasi, perusahaan dapat secara signifikan meminimalisir pembengkakan pengeluaran yang tidak terduga dan merusak stabilisasi finansial. Nah, kerugian ini sering muncul akibat terjadi kegagalan produksi, seperti produk gagal, penolakan pelanggan, atau rework, yang memerlukan biaya bahan baku, energi, dan waktu kerja tambahan. Mengurangi tingkat kegagalan dan produk sia-sia, ini secara langsung menghemat modal operasional dan meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, standar ISO tidak hanya berfokus pada mutu produk, tetapi juga pada aspek operasional standar lainnya. Standar ISO berfokus pada kesehatan dan keselamatan kerja seperti ISO 45001 juga berkontribusi substansial pada efisiensi biaya. Nah, dalam menerapkan standar keselamatan kerja yang ketat, perusahaan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pencegahan kecelakaan dan penyakit ini tidak hanya melindungi kesejahteraan karyawan, tetapi juga secara langsung mengurangi biaya-biaya terikat yang signifikan, termasuk biaya kompensasi karyawan, potensi denda atau sanksi dari regulator, premi asuransi yang meningkat, kerusakan peralatan yang mahal, dan yang paling merugikan, hilangnya jam kerja produktif akibat cedera
atau waktu henti produksi. Secara keseluruhan, implementasi ISO secara efektif mengubah pengeluaran relatif menjadi investasi preventif yang terencana dan menguntungkan, memastikan stabilitas dan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Ada pula selanjutnya yang keempat, yaitu memaksimalkan kinerja karyawan. Manfaat paling penting lainnya dari penerapan standar ISO adalah kemampuannya untuk secara langsung memaksimalkan kinerja karyawan dan meningkatkan efektivitas kerja secara keseluruhan di tingkat organisasi. Nah, sistem ISO pada dasarnya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang terstruktur dan terdefinisi dengan baik, yang merupakan persyaratan bagi produktivitas tinggi. Struktur yang jelas ini dimulai dari persyaratan standar ISO yang mensyaratkan bahwa semua peran, tanggung jawab, dan prosedur kerja harus didokumentasikan secara jelas dan dikomunikasikan. Pendekatan ini secara efektif menghilangkan ambiguitas dan kebingungan di antara karyawan mengenai tugas spesifik mereka, batas wewenang mereka, dan cara terbaik serta teruji untuk menjalankan proses operasional. Setiap individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada tujuan mutu perusahaan. Karyawan jadi memiliki acuan kerja yang standar dan konsisten, yang dikenal sebagai prosedur operasional kerja atau yang biasa disingkat dengan SOP. SOP ini memastikan bahwa tugas-tugas kritis selalu dilakukan dengan cara yang sama dan benar. Terlepas dari siapa yang melakukannya, kepatuhan terhadap SOP yang terstandarisasi ini merupakan kunci untuk menghasilkan output yang konsisten dan berkualitas tinggi. Dengan adanya SOP yang terstandarisasi dan sistem manajemen yang terorganisir, karyawan dapat bekerja dengan lebih efisien dan fokus. Mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu yang berharga untuk mencari tahu cara terbaik untuk melakukan suatu tugas, memperbaiki masalah yang bersifat berulang, atau mengatasi kegagalan yang seharusnya sudah dicegah oleh sistem. Konsistensi operasional ini secara otomatis meningkatkan produktivitas per jam kerja karyawan, karena waktu non-value add, waktu yang tidak menambah nilai, diminimalisir. Selain efisiensi proses, fokus ISO yang kuat pada pelatihan dan kompetensi seperti yang ditekankan dalam ISO 9001 memastikan bahwa setiap karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk peran mereka. Program pelatihan yang terencana dan terdokumentasi menjamin bahwa tenaga kerja selalu up to date dengan praktik terbaik. Peningkatan kompetensi ini memberdayakan karyawan untuk mengambil kepemilikan atas proses mereka dan berpartisipasi aktif dalam upaya perbaikan berkelanjutan. Keterlibatan ini pada akhirnya meningkatkan moral dan output kualitas mereka, mengubah karyawan dari sekedar operator menjadi problem solver yang berkontribusi pada keunggulan sistem. Nah, yang kelima itu ada branding dan citra perusahaan. Sertifikasi ISO memberikan manfaat strategis yang kuat dan bersifat eksternal dalam hal branding dan citra perusahaan. Di pasar yang sangat kompetitif dan terglobalisasi saat ini, di mana pilihan konsumen sangat luas, sertifikasi ISO bertindak sebagai pembeda yang kuat dan sinyal kualitas yang jelas. Perusahaan yang secara resmi bersertifikat ISO dipandang oleh pasar global sebagai entitas yang terstruktur, profesional, dan memiliki komitmen tinggi pada kualitas, keamanan, dan manajemen lingkungan, tergantung pada standar ISO-nya. Pengakuan internasional ini menjadi alat marketing yang sangat efektif dan terpercaya, karena memproyeksikan citra keunggulan dan keandalan yang didukung oleh audit pihak ketiga yang independen.
Citra ini memiliki dampak langsung bagi keputusan stakeholder. Calon klien, investor, dan mitra bisnis cenderung secara otomatis lebih memilih perusahaan yang memiliki jaminan mutu pihak ketiga yang independen ini. Jaminan tersebut berfungsi sebagai alat due diligence awal, mengurangi risiko yang mereka hadapi saat bermitra atau berinvestasi. Untuk lebih jauhnya, sertifikasi ini sangat membantu dalam memenangkan tender besar atau mengamankan kontrak bisnis yang menggiurkan, khususnya yang mensyaratkan kepatuhan pada standar mutu internasional. Dalam banyak kasus, terutama dalam sektor B2B atau business to business, atau dalam pengajuan kontrak pemerintah baik domestik maupun internasional, sertifikasi ISO seperti ISO 9001 atau ISO 14001 seringkali ditetapkan sebagai persyaratan minimal untuk mengajukan penawaran. Tanpa sertifikasi tersebut, perusahaan secara otomatis tereliminasi dari peluang bisnis bernilai tinggi. Dengan demikian, implementasi ISO tidak hanya menjamin kualitas operasional internal, tetapi juga secara aktif membangun goodwill perusahaan di mata publik dan komunitas bisnis global. Citra positif ini pada akhirnya secara langsung mengarah dan meningkatkan volume bisnis melalui kepercayaan pelanggan yang lebih tinggi dan kemudahan dalam menjamin kemitraan strategis baru, membuka jalan bagi pertumbuhan dan ekspansi yang berkelanjutan. Kemudian yang keenam itu memudahkan perdagangan internasional. Manfaat ini merupakan manfaat terakhir yang sering dianggap sebagai tujuan paling strategis dari ISO adalah perannya dalam memudahkan perdagangan internasional dan memecah belenggu proteksionisme non-tarif. ISO diciptakan secara khusus untuk mengatasi hambatan perdagangan yang signifikan disebabkan oleh perbedaan standar teknis antar negara yang dapat menghambat aliran barang. Untuk mencapai hal ini, standar ISO berfungsi sebagai bahasa teknis universal yang dipahami dan diterima di lebih dari 160 negara anggota. Bahasa yang terstandarisasi ini menghilangkan kebutuhan untuk interpretasi atau penerjemahan persyaratan teknis yang berbeda-beda. Ketika suatu perusahaan, misalnya di Indonesia, memiliki produk atau sistem yang sesuai dengan standar ISO, misalnya ISO 22000 untuk keamanan pangan atau ISO 13485 untuk perangkat medis, perusahaan tersebut dapat dengan mudah dan kredibel meyakinkan pembeli atau regulator di negara lain bahwa produknya telah memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diakui secara global. Kehadiran standar yang diseragamkan dan diakui secara luas ini secara dramatis menyederhanakan proses ekspor. Tanpa ISO, produsen mungkin harus melalui proses validasi dan pengujian yang mahal untuk setiap pasar yang ingin mereka masuki. Namun, dengan sertifikasi ISO, produsen tidak perlu lagi menyesuaikan produk atau sistem manajemen mereka dengan puluhan standar nasional yang berbeda-beda. Cukup dengan mematuhi satu standar ISO, mereka telah mematuhi persyaratan umum yang mungkin mereka untuk memasuki banyak pasar sekaligus. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar ISO secara langsung mengurangi biaya administrasi dan teknis yang terkait dengan ekspor. Penghematan ini mencakup pengurangan biaya pengujian yang berulang kali, biaya dokumentasi yang berbeda untuk setiap negara, dan risiko penolakan produk di pelabuhan. Pengurangan biaya dan birokrasi ini mempercepat rantai pasokan dan secara fundamental memfasilitasi aliran barang dan jasa secara lebih lancar dan aman di seluruh dunia. Dengan demikian, ISO menjadi pendorong utama globalisasi yang teratur, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan efisiensi perdagangan. Selanjutnya, ISO 9001 adalah standar internasional yang paling terkenal dan paling banyak diterapkan di dunia untuk sistem manajemen mutu.
Standar ini bukan spesifikasi teknis untuk produk tertentu, melainkan seperangkat persyaratan untuk sistem manajemen yang dapat digunakan oleh organisasi manapun, terlepas dari ukuran, jenis, atau industrinya. Standar ini secara resmi diterbitkan oleh International Organization of Standardization, atau yang biasa disingkat dengan ISO, sebuah badan standar global yang berpusat di Jenewa, Swiss. ISO 9001 menetapkan kriteria untuk kerangka kerja yang solid yang dapat digunakan organisasi untuk mengelola proses internal mereka secara efektif. Tujuan inti dari ISO 9001 adalah memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Filosofi di baliknya adalah bahwa kualitas produk akhir adalah hasil dari sistem manajemen yang terkendali, bukan hanya hasil inspeksi akhir yang reaktif. Untuk mencapai tujuan inti ini, ISO 9001 menekankan pada 7 prinsip manajemen mutu, terfokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan porselen, pendekatan proses, perbaikan, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan manajemen hubungan. Implementasi ISO 9001 adalah langkah strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis. Ada pula tujuan utama ISO 9001, yaitu yang pertama, menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Tujuan paling mendasar dan fundamental dari penerapan ISO 9001 adalah untuk mewujudkan dan menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Kualitas tidak lagi dilihat sebagai hasil kebetulan atau upaya individu, melainkan sebagai output yang terencana dan terkendali dari sebuah sistem yang solid. Inti dari tujuan ini adalah untuk menghasilkan variabilitas yang tidak diinginkan dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Variabilitas inilah yang seringkali menjadi penyebab utama produk cacat, ketidakpuasan pelanggan, dan pemborosan operasional. ISO 9001 mencapai hal ini dengan mewajibkan organisasi mendokumentasikan, mengukur, dan mengelola setiap langkah dalam rantai nilai mereka. Nah, dengan adanya proses yang terstandarisasi ini, mulai dari penerimaan bahan baku, kontrol manufaktur, hingga pengiriman, organisasi dapat menjamin bahwa setiap produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan secara ketat dan yang terpenting terjadi setiap saat. Standarisasi ini memastikan bahwa hasil akhir tidak tergantung pada keterampilan atau suasana hati operator tunggal, melainkan pada keandalan sistem secara keseluruhan. Konsistensi yang terukur ini adalah kunci untuk membangun keandalan merek dan reputasi yang kuat di pasar. Ketika pelanggan secara konsisten menerima produk atau layanan yang memenuhi harapan mereka, kepercayaan mereka terhadap merek akan meningkat. Sebaliknya, tanpa konsistensi, reputasi dapat hancur dan dengan cepat akibat beberapa kegagalan mutu. Untuk mencapai konsistensi ini, ISO 9001 menekankan penggunaan pengambilan keputusan berbasis bukti. Artinya, proses dan hasilnya dipantau dan diukur, dan data ini digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan dengan mengukur kinerja secara berkala dan mengambil tindakan korektif berdasarkan data faktual. Organisasi dapat menjaga sistem agar selalu berada dalam kendali dan memastikan bahwa batas kritis kualitas selalu terpenuhi sehingga output selalu seragam dan andal. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan esensial berikut adalah dari ISO 9001 adalah secara eksplisit meningkatkan kepuasan pelanggan. Standar ini menjadikan tujuan ini sebagai inti dari sistem manajemen mutu, tidak hanya sebagai hasil sampingan.
ISO 9001 menempatkan fokus pada pelanggan sebagai salah satu dari 7 prinsip manajemen mutu utamanya, yang harus menjadi komitmen yang terlihat dari manajemen puncak hingga seluruh jajaran organisasi. Untuk mewujudkan prinsip ini, standar ISO tidak hanya menyarankan tetapi mewajibkan organisasi secara aktif dan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, baik yang tersurat maupun tersirat. Hal ini melibatkan proses sistematis seperti riset pasar, analisis kontrak, dan identifikasi persyaratan yang relevan. Dengan pemahaman yang mendalam ini, organisasi dapat merancang produk, layanan, dan proses yang secara efektif memenuhi bahkan melampaui ekspektasi tersebut. Untuk lebih lanjut, ISO 9001 menetapkan persyaratan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Pengukuran ini harus dilakukan secara terencana dan berkala, seringkali melalui survei kepuasan pelanggan, analisis keluhan, atau pemantauan data kinerja layanan. Data dari pengukuran ini berfungsi sebagai feedback loop yang vital, memberikan informasi faktual yang seberapa baik sistem manajemen mutu perusahaan benar-benar bekerja dan perspektif pengguna akhir. Data dan umpan balik yang dikumpulkan ini kemudian wajib digunakan untuk mengarahkan upaya perbaikan berkelanjutan. Keluhan pelanggan dilihat sebagai peluang untuk perbaikan, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan. Dengan menganalisis akar masalah di balik ketidakpuasan, organisasi dapat menerapkan tindakan korektif untuk mencegah masalah serupa berulang di masa mendatang, sehingga proses terus menyempurnakan sistem dan produk mereka. Hasil akhir dari fokus sistematis ini adalah kepuasan yang lebih tinggi, yang secara langsung diterjemahkan menjadi loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan berulang, sering merekomendasikan produk atau jasa perusahaan, dan kurang sensitif terhadap fluktuasi harga. Dengan demikian, ISO 9001 mengubah voice of the customer menjadi pendorong utama bagi peningkatan kualitas dan profitabilitas bisnis. Adapun tujuan kritis berikutnya dari implementasi ISO 9001 yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Standar ini memperlakukan sistem manajemen sebagai sebuah mekanisme yang harus dioptimalkan secara terus-menerus, di mana kualitas dan efisiensi berjalan beriringan. Peningkatan efisiensi ini dicapai dengan mensyaratkan pendekatan proses dan dokumentasi yang jelas pada setiap aktivitas organisasi. Pendekatan proses berarti setiap aktivitas dilihat sebagai bagian dari sebuah sistem yang saling terikat dengan input, aktivitas, dan output yang terdefinisi. Dokumentasi yang jelas memastikan bahwa proses dijalankan secara konsisten dan terhindar dari ad hoc atau improvisasi yang tidak perlu. Melalui pendekatan sistematis ini, ISO 9001 secara efektif membantu manajemen untuk mengidentifikasi pemborosan, mengenali bottleneck atau titik hambatan, dan menemukan inefisiensi lainnya dalam alur kerja. Pemborosan ini bisa berupa kelebihan inventaris, waktu tunggu yang lama, penggerakan yang tidak perlu, atau rework produk karena kesalahan. Identifikasi ini didasarkan pada data dan pengukuran yang diwajibkan oleh standar. Setelah pemborosan atau inefisiensi diidentifikasi, standar ini mendorong optimalisasi proses melalui tindakan perbaikan. Optimalisasi ini dapat berupa penyederhanaan langkah kerja, otomatisasi tugas berulang, atau realokasi sumber daya. Upaya perbaikan ini secara langsung dan signifikan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Nah, peningkatan efisiensi ini pada gilirannya
meningkatkan produktivitas per karyawan. Ketika karyawan fokus pada proses yang sudah dioptimalkan dan terstandarisasi, mereka dapat menghasilkan output yang lebih tinggi dalam jumlah waktu yang sama. Peningkatan produktivitas ini berujung pada pengurangan biaya operasional jangka panjang. Karena perusahaan dapat memproduksi barang atau layanan dengan kualitas yang sama atau lebih baik, tetapi dengan sumber daya dan effort yang lebih sedikit. Dengan demikian, ISO 9001 mengubah inefisiensi menjadi keuntungan kompetitif. Tujuan inti dari filosofi ISO 9001 adalah untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Nah, prinsip ini adalah jantung dari sistem manajemen mutu. Mewujudkan pandangan bagi kualitas bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan tanpa henti menuju kesempurnaan operasional. Landasan struktural untuk mencapai perbaikan berkelanjutan ini adalah siklus PDCA, di mana plan organisasi merencanakan tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi. Lalu kemudian ada do, di mana rencana tersebut diimplementasikan. Kemudian check, yaitu proses dan produk dipantau dan diukur terhadap kebijakan, tujuan, dan persyaratan, dan hasilnya dilaporkan. Yang terakhir itu ada act. Act itu yaitu tindakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja sistem secara berkelanjutan. Nah, prinsip perbaikan berkelanjutan ini secara filosofis mewajibkan organisasi untuk tidak pernah puas dengan status quo. Stagnasi dianggap sebagai resiko bagi mutu. Sebaliknya, perusahaan didorong untuk selalu mencari cara yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif untuk mengelola proses dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk menjaga momentum perbaikan ini, standar mewajibkan organisasi untuk secara teratur mengaudit kinerja mereka melalui audit internal. Audit ini berfungsi sebagai pemeriksaan kesehatan sistem, mengidentifikasi kelemahan atau peluang untuk peningkatan. Hasil audit digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, yaitu kegagalan dalam memenuhi persyaratan standar atau persyaratan internal. Ketika ketidaksesuaian ditemukan, organisasi harus menganalisis akar masalah dari kegagalan tersebut. Ketika ketidakpuasan ditemukan, organisasi harus menganalisis akar masalah dari kegagalan tersebut, bukan hanya mengobati gejalanya. Tindakan ini krusial untuk memastikan solusi yang diterapkan bersifat permanen dan preventif. Berdasarkan analisis akar masalah, organisasi kemudian harus mengambil tindakan korektif yang tepat untuk meningkatkan sistem secara terus-menerus. Siklus ini berulang tanpa batas, memastikan sistem mutu tetap relevan, adaptif, dan semakin kuat seiring berjalannya waktu, menjaga daya saing perusahaan. Ada pula yang selanjutnya, yaitu tujuan akhir yang diwujudkan melalui pengakuan eksternal adalah memberikan kepercayaan terhadap produk dan jasa perusahaan. Manfaat ini mengukuhkan nilai ISO 9001 sebagai alat pemasaran dan strategi bisnis. Pencapaian tujuan ini dimanifestasikan melalui sertifikasi pihak ketiga terhadap ISO 9001 yang berfungsi sebagai bukti terverifikasi yang diakui secara internasional. Sertifikat ini bukanlah sekedar selembar kertas. Ia adalah penanda bahwa sistem manajemen mutu perusahaan telah diaudit secara independen oleh badan sertifikasi terakreditasi dan ditemukan mematuhi standar mutu global. Sertifikasi ini secara instan memberikan keyakinan dan kredibilitas yang tinggi kepada seluruh stakeholder. Kelompok stakeholder ini mencakup calon klien yang mencari jaminan kualitas produk sebelum membeli, pemasok yang ingin berkolaborasi dengan mitra yang andal, dan regulator yang membutuhkan bukti kepatuhan sistemik. Sertifikasi ISO 9001 meyakinkan bahwa organisasi tersebut mengelola kualitasnya dengan serius dan profesional, menggunakan kerangka kerja yang telah diuji secara global.
Kepercayaan yang didapat dari sertifikasi ini memiliki dampak praktis yang besar. Dalam konteks bisnis, kepercayaan ini seringkali menjadi persyaratan wajib dalam tender besar dan kontrak bisnis global. Banyak organisasi internasional, badan pemerintah, dan perusahaan hanya akan mempertimbangkan pemasok yang memiliki sertifikat ISO 9001, menjadikan standar ini sebagai filter utama untuk akses pasar. Oleh karena itu, ISO 9001 melampaui sekedar peningkatan internal. Ia bertindak sebagai alat komunikasi strategis yang membuktikan bahwa perusahaan memiliki sistem yang matang dan bertanggung jawab. Kepercayaan yang terbangun ini tidak hanya memperkuat loyalitas pelanggan saat ini, tetapi juga secara signifikan membuka peluang baru dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis di pasar yang sangat kompetitif dan menuntut jaminan mutu yang teruji. Baik, selanjutnya yaitu struktur standar ISO 9001 pada tahun 2015. Dirancang menggunakan struktur tingkat tinggi, sebuah kerangka umum yang wajib digunakan oleh semua standar sistem manajemen ISO yang baru. Penggunaan HLS ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan memudahkan organisasi dalam mengintegrasikan berbagai sistem manajemen, misalnya ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001 secara simultan. Struktur 10 klausul utama ISO 9001 pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ruang lingkup atau scope. Klausul ini mengidentifikasi tujuan dari standar ISO 9001 pada tahun 2015, yaitu menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. Klausul ini menjelaskan bahwa standar berlaku untuk setiap organisasi yang ingin menunjukkan kemampuannya dalam menyediakan produk dan layanan yang secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua itu referensi normatif atau normative reference. Klausul ini mengidentifikasi dokumen atau standar lain yang diperlukan dan mutlak harus diacu untuk penerapan standar ini. Nah, dalam konteks ISO 9001-2015, referensi normatif utamanya adalah ISO 9000-2015, Sistem Manajemen Mutu Dasar-Dasar dan Kosakata, yang menyediakan istilah dan definisi yang digunakan dalam ISO 9001. Kemudian, yang ketiga itu istilah dan definisi. Klausul ini memberikan daftar lengkap istilah dan definisi yang relevan dan spesifik yang berlaku untuk standar ISO 9001-2015. Untuk menghindari pengulangan, klausul ini merujuk ke ISO 9000-2015 yang mencantumkan kosakata dan prinsip-prinsip manajemen mutu yang menjadi dasar bagi semua pengguna standar. Yang keempat itu konteks organisasi. Klausul ini adalah klausul baru yang krusial. Organisasi diwajibkan untuk memahami konteks internal seperti budaya dan strategi, dan eksternal seperti sosial, politik, dan pasar yang memengaruhi tujuan dan sistem manajemen mutu mereka. Ini mencakup memahami organisasi dan konteksnya, memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan, menetapkan ruang lingkup sistem manajemen mutu, dan menetapkan sistem manajemen mutu. Nah, yang kelima itu ada kepemimpinan. Klausul ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari manajemen puncak. Kepemimpinan harus menunjukkan komitmen terhadap sistem manajemen mutu dengan mengambil akuntabilitas untuk efektivitas sistem manajemen mutu, lalu menetapkan kebijakan mutu, memastikan integrasi sistem manajemen mutu ke dalam proses bisnis inti, dan mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi. Selanjutnya yang keenam itu ada perencanaan.
Perencanaan ini berfokus pada pendekatan proaktif, di mana organisasi harus merencanakan tindakan yang diperlukan untuk menangani risiko dan peluang, menetapkan sasaran mutu yang terukur, relevan, dan konsisten dengan kebijakan mutu, merencanakan perubahan yang diperlukan pada sistem manajemen mutu yang secara sistematis. Kemudian yang ketujuh itu dukungan atau support. Dukungan ini mencakup sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu. Ini adalah fondasi operasional yang mencakup sumber daya yang dibutuhkan, seperti orang, infrastruktur, dan lingkungan proses. Kemudian, kompetensi personel, kesadaran, seperti menyadari pentingnya sistem manajemen mutu, komunikasi internal dan eksternal, lalu informasi terdokumentasi, pembuatan, pemeliharaan, dan pengendalian dokumen. Lalu yang kedelapan itu ada operasi. Operasi ini adalah jantung dari aktivitas sehari-hari perusahaan, di mana produk dan layanan diciptakan. Klausul ini mencakup semua proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan. Perencanaan dan pengendalian operasional, persyaratan produk dan layanan termasuk ke dalam tinjauan kontrak, pengendalian proses, produk, dan layanan yang disediakan secara eksternal, manajemen pemasok, pengembangan produk dan layanan seperti desain, kemudian pengendalian produksi dan penyediaan layanan, lalu pelepasan produk dan layanan, dan yang terakhir itu pengendalian output yang tidak sesuai. Selanjutnya yang ke-9 itu ada evaluasi kinerja. Nah, di mana evaluasi ini berfokus pada pengukuran dan penilaian sejauh mana sistem manajemen mutu telah mencapai tujuannya. Ini mencakup pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi proses dan produk. Audit internal ini untuk menilai kepatuhan terhadap standar dan sistem perusahaan. Tinjauan manajemen, di mana manajemen puncak meninjau sistem manajemen mutu secara berkala untuk memastikan kecukupan dan efektivitasnya. Yang ke-10 itu peningkatan. Peningkatan ini didedikasikan untuk perbaikan berkelanjutan yang merupakan bagian dari siklus PDCA. Organisasi diwajibkan untuk bereaksi terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dan mengambil tindakan korektif yang sesuai. Terus-menerus mencari dan mengidentifikasi peluang untuk peningkatan sistem manajemen mutu, proses, produk, dan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di masa depan. Baik, selanjutnya prinsip dasar dari ISO 9001-2019. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, seperti memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu ada perbaikan berkelanjutan. Mutu selalu ditingkatkan secara terus-menerus. Kemudian ada kepemimpinan. Pemimpin menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Lalu yang selanjutnya keterlibatan orang. Semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Manajemen hubungan, menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Pendekatan proses, kegiatan dikelola sebagai proses yang saling terikat. Baik, klausul yang pertama itu ada ruang lingkup. Klausul pertama ini menjelaskan tujuan umum ISO 9001 dan batasan penerapannya. Intinya, klausul ini menetapkan bahwa standar ini ada untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan sambil mematuhi persyaratan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan. Artinya, klausul ini adalah deklarasi universalitas standar. ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi, baik besar atau kecil, yang bergerak di bidang produksi barang atau penyedia jasa.
organisasi dapat menerapkan seluruh persyaratan standar ini. Atau jika ada klausul yang tidak berlaku, misalnya klausul desain dan pengembangan tidak relevan untuk perusahaan dagang, mereka dapat mengecualikannya, asalkan pembenaran pengecualian tersebut tidak memengaruhi kemampuan atau tanggung jawab organisasi untuk memastikan kesesuaian produk atau layanan. Nah, selanjutnya klausul yang kedua yaitu referensi normatif. Klausul kedua ini menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi dari ISO 9001. Dokumen-dokumen yang tercantum di sini adalah bagian integral dari standar dan wajib digunakan untuk memahami penerapan persyaratan ISO 9001 yang secara akurat dan benar. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah. Dalam praktik standar ISO 9001-2015 saat ini, referensi normatif utamanya hanya mengacu pada ISO 9000-2015. Standar ISO 9000 inilah yang berisi secara lengkap semua istilah dan prinsip manajemen mutu yang diperlukan. Klausul ini memastikan bahwa pembaca dan pengguna standar memiliki pemahaman konteks dan terminologi yang seragam sebelum masuk ke klausul persyaratan yang sebenarnya. Lalu klausul yang ketiga yaitu istilah dan definisi. Klausul ketiga ini berisi pengertian istilah-istilah penting dan spesifik yang digunakan di dalam ISO 9001, seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, stakeholder, dan istilah-istilah lain yang merupakan fondasi dari sistem manajemen mutu. Klausul ini merujuk ke ISO 9000-2015 untuk definisi dan komprehensif. Tujuannya untuk menjamin bahwa semua orang dalam organisasi, auditor, dan stakeholder yang menggunakan standar memahami makna istilah yang sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Keseragaman bahasa ini sangat penting untuk memastikan komunikasi yang efektif dan implementasi yang konsisten. Jika definisi mutu atau risiko berbeda-beda antar departemen, sistem manajemen mutu tidak akan bisa beroperasi secara efektif. Klausul ini menjamin bahasa yang terstandarisasi untuk sistem yang terstandarisasi. Klausul yang keempat yaitu konteks organisasi. Organisasi harus secara sistematis memahami konteks internal dan eksternal yang dapat memengaruhi tujuan dan keberhasilan sistem manajemen mutu mereka. Pemahaman ini harus mencakup siapa mereka, lingkungan internal dan eksternal, kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, dan serta menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Implikasi dan contohnya yaitu melampaui batas operasional, organisasi harus berwawasan luas. Usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor-faktor yang penting yang harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen mutu mereka. Kegagalan memahami konteks ini dapat membuat sistem manajemen mutu tidak relevan dan tidak mematuhi hukum. Klausul ini memastikan bahwa sistem manajemen mutu didirikan dan perspektif bisnis yang realistis. Klausul yang kelima itu menekankan peran pemimpinan puncak yang tidak bisa didelegasikan. Kepemimpinan harus menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif, bukan hanya persetujuan di atas kertas. Peran mereka mencakup memberi arah dan visi misi tertentu, menetapkan kebijakan mutu, dan menjamin bahwa semua karyawan terlibat serta menjamin tujuan mutu dan peran mereka dalam pencapaiannya. Implikasi dan contoh pemimpin harus menjadi model peran dalam mutu. Direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk melalui tinjauan manajemen klausul 9 dan mendukung pelatihan karyawan serta alokasi sumber daya. Keterlibatan ini memastikan sistem manajemen mutu diintegrasikan ke dalam proses bisnis sehari-hari, alih-alih menjadi sistem yang terpisah, dan menunjukkan akuntabilitas puncak terhadap efektivitas sistem manajemen mutu.
Klausul yang keenam adalah tempat sistem manajemen mutu berubah dari ide menjadi rencana tindakan. Bagian ini berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang yang muncul dari klausul keempat, menetapkan tinjauan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup bagaimana mengelola perubahan pada sistem manajemen mutu. Perencanaan adalah alat mitigasi risiko adanya bahan baku yang terlambat diterima. Ada pula rencananya, yaitu seperti membuat 2 pemasok cadangan yang lolos kualifikasi. Selain itu, tujuan mutu ditetapkan secara terukur, misalnya pengiriman 100% tepat waktu pada setiap bulan, atau mengurangi tingkat cacat pada produk menjadi 0,5% pada kuartal berikutnya. Penetapan produk ini harus relevan, terukur, dan dapat dicapai realistis dan terbatas waktu. Klausul ketujuh yaitu dukungan. Klausul ketujuh ini berfokus pada penyediaan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan dan memelihara sistem mutu yang direncanakan di klausul keenam. Ini adalah kerangka kerja di balik operasional mencakup 5 aspek utama. Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur dan lingkungan kerja yang memadai, pengetahuan organisasi, komunikasi, serta dokumentasi. Klausul ini memastikan sistem memiliki bahan bakar untuk berjalan. Contohnya, melatih karyawan dalam prosedur keberhasilan baru, memastikan alat produksi bersih dan terawat, serta menyimpan dokumen tertentu dengan baik agar mudah diakses dan digunakan sebagai bukti. Kegagalan dalam dukungan dapat merusak pelaksana di klausul ke-8. Klausul selanjutnya yaitu yang ke-8 adalah bagian paling teknis dan paling tebal dari standar karena menjelaskan bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan yang menghasilkan nilai bagi pelanggan. Inilah tempat proses kerja harian menjadi langkah utama atau langkah umum yang diatur meliputi rencana produksi, pelayanan, pengendalian mutu pada tahap tertentu, penanganan keluhan pelanggan, pengendalian proses, produk, dan layanan yang disediakan secara eksternal, hingga identifikasi produk yang tidak sesuai dengan pengelolaannya. Yang ke-9 yaitu evaluasi kinerja. Klausul ke-9 ini berfungsi sebagai mekanisme pemeriksaan dalam siklus PDCA. Organisasi diwajibkan untuk memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu mereka. Area fokus utama adalah kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, dan tinjauan manajemen. Selanjutnya, klausul ke-10 yang terakhir ini adalah implementasi dari perbaikan keberlanjutan, yang merupakan hasil dari evaluasi di klausul 9. Klausul 10 ini berisi komitmen organisasi untuk mengatasi ketidaksesuaian, seperti masalah yang muncul baik internal maupun eksternal, melakukan tindakan korektif, mencegah terulangnya ketidaksesuaian, dan secara aktif meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu, inovasi dan peningkatan proaktif. Ini adalah siklus penutupan yang permulaannya yang baru. Contohnya, setelah ada keluhan produk bocor dari pelanggan, perusahaan wajib menganalisis akar penyebab, misalnya tekanan penyegelan mesin tidak stabil, kemudian memperbaiki metode penyegelan botol, dan melakukan pelatihan ulang operator. Tindakan kreatif ini diverifikasi untuk memastikan efektivitasnya, yang kemudian menjadi bagian dari proses baru dari klausul ke-8. Ada pula langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau bisnis, yaitu yang pertama, komitmen manajemen puncak, dukungan pemimpinan sangat penting, analisis kesenjangan dibandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001, lalu penyusunan dokumen sistem manajemen mutu, pelatihan karyawan, dan implementasi sistem audit internal, kinerja manajemen, audit eksternal, dan lembaga sertifikasi. Manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan yaitu yang pertama, proses kerja lebih efisien dan terstandar, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, mengurangi kesalahan dan pemborosan, dapat menjadi syarat tender dan ekspor. Sedangkan manfaat penerapan ISO 9001 bagi pelanggan yaitu
produk layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah untuk menyampaikan keluhan, dan mendapat tanggapan lebih cepat, kemudian produk memenuhi standar internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi singkat tentang ISO 9001. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.